Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai rupiah cepat ya teman. Dan hari ini aku juga bakal kembali mereview hasil investasi. Kalau misal kamu lihat, saat ini aku ada pendanaan yang baru beres ya teman. Oh iya, sebelumnya buat kamu yang masih belum tahu rupiah cepat, kamu juga bisa melakukan pendanaan di PC. Caranya adalah kamu tinggal ke website pendanaan.rupiahcepat.co.id ya teman. Kamu bisa login ke ID-nya di sini. Nanti kalau misalnya ada produk pendanaan di sini, kamu bisa mendanai ya. Cuma belakangan ini lagi nggak ada sih. Tapi setidaknya kamu bisa pakai website ini untuk mengecek akun kamu dan juga kamu bisa melakukan withdraw. Nah, kalau misalnya kamu lihat di list pendanaan sini, ini adalah orang-orang yang mendanai. Lihat ada yang mendanai sampai 35 miliar ya kan. Kalau mendanai 35 miliar, berarti kalau bunga per tahunnya dapat 20%, 1/5, berarti sekitar 7 miliar per tahun. Atau sekitar lebih dari 500 juta dalam satu bulan. Itu luar biasa banget ya angkanya. Oke, kita bakal langsung lihat aja ke pendanaan aku yang udah jatuh tempo. Kita tinggal pencet ke bagian saya di sini ya, teman. Nah, kalau misal kamu lihat, saat ini aku memiliki saldo 5.866.560. Nah, kenapa? Ini karena baru ada pendanaanku yang jatuh tempo. Kalau misal kita pencet ke penghasilan di sini, nih kamu bisa baca ya, barusan ada pendanaanku 466.560, di mana ini adalah pendanaan yang jatuh tempo pada tanggal 23 September dan hari ini adalah tanggal 23 September. Jadi ini baru jatuh tempo hari ini, makanya saat ini aku memiliki saldo ya men. Nah, pendanaanku yang jatuh tempo adalah yang ini, yang udah ada tulisan berhasil. Kamu bisa cek ke bagian sini, transaksi saya, terus kemudian semua. Nah, ini bagian bawah ada ya men. 26 Maret 2022, jatuh temponya dalam 6 bulan, 23 September 2022. Makanya ini pendanaannya aku masukin waktu itu 5.400.000, makanya aku mendapatkan bunga 466.560. Makanya sekarang total saldoku menjadi ini ya men, 5.866.560. Nah, aku bakal langsung melakukan penarikan aja ya, men. Gimana caranya? Kalau misalnya melakukan penarikan di PC, kamu harus ke bagian akun saya di sini, kemudian kamu klik ke bagian penarikan. Nah, setelah itu di sini pastikan dulu banknya bener ya, men. Banknya cuma ada satu. Di sini aku tinggal masukin semua dan aku tinggal pencet semua di sini. Kalau udah, di sini pilih metodenya, aku bakal pilih metode transfer cepat. Ya udah, kita tinggal pencet konfirmasi. Biasanya itu bakal langsung instan, namun ada dikenakan biaya Rp100. Dan seperti biasa kita bakal cek OTP dulu ya, men. Kita tinggal pencet dapatkan kode di sini. Nah, aku tinggal cek kode OTP-nya. Nah, kalau udah dikirim, aku tinggal masukin ya, men, 3445. Kalau udah, aku tinggal pencet konfirmasi di sini. Nah, sekarang kita bakal langsung cek ke mutasi rekening kita di BCA kan. Kita tinggal pencet info di sini. Kemudian di sini aku cek mutasi rekening. Nih kamu bisa lihat ya, aku baru mendapatkan 5.866.460. Dimana tadi kan aku melakukan penarikan 5.866.560. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, 5.866.460, dimana dikenakan potongan Rp100. Jadi gitu ya, man. Penarikan di rupiah cepat, kalau misalnya melalui BCA bakal dipotong Rp100, tapi penarikannya instan. Berbeda sama EasyCash. Kalau EasyCash itu penarikannya butuh waktu, tapi nggak dikenakan biaya. Seperti itu ya, man. Nah, mungkin aku bakal masukin dananya ke neobankku supaya paling nggak bisa menghasilkan bunga harian di neobank ya, man. Kita tinggal pencet bayar sekarang. Nah, kemudian aku tinggal melakukan transfer melalui MBCA. M-Transfer berhasil. Kalau kita buka ke neobankku, sekarang saldonya udah bertambah ya, man. Harusnya saldonya udah bertambah, udah masuk. Lumayan ya, teman, bisa mendapatkan bunga harian di neobank ini kalau kamu taruh di NeoNow. Oke, aku bakal langsung jawabin pertanyaan dari teman-teman semua mengenai rupiah cepat. Yang pertama dari Kak Leeds, Bas, kenapa selalu ambil yang periode 6 bulan sampai 1 tahun bang? Kenapa nggak 1 sampai 3 bulan aja? Nah, jadi sebenarnya kamu juga boleh mengambil yang periode 1 sampai 3 bulan. Kalau aku pribadi, kenapa aku selalu ngambil yang tenor paling panjang? Karena kalau misalnya platform P2P lending seperti ini, biasanya yang aku incar adalah passive income element, di mana aku bisa berinvestasi secara pasif tanpa aku perlu sering otak-atik portofolioku, tanpa aku sering perlu kontrol kesana kemari, tanpa aku sering ngecek-ngecek. Jadi aku lebih suka kalau misalnya aku taruh uangku, kemudian dalam 1 tahun ke depan langsung aku terima dana pokok beserta bunga. Karena kalau misalnya kamu pengen investasi yang lebih aktif, maka akan lebih cocok kalau misalnya kamu sekalian aja langsung investasi di saham ataupun cryptocurrency. Kalau misalnya P2P lending seperti ini, harapannya adalah aku bisa berinvestasi secara pasif. Makanya kalau misalnya rupiah cepatnya sekarang, di mana pengembalian setiap 2 minggu, itu aku pribadi aku kurang tertarik, aku lebih suka pendanaan yang langsung jatuh tempo di akhir tenor ya, man.
Maka dari itu mungkin dari dana-danaku ini bakal aku tarik-tarikin, mungkin aku bakal pindahin ke instrumen lain. Dan juga aku belakangan ini lagi kebanyakan main defensif ya. Mungkin aku bakal pindahin ke instrumen yang lebih aman, seperti mungkin contohnya reksadana pasar uang atau reksadana obligasi, atau setidaknya aku masukin ke bank digital. Karena ekonomi belakangan lagi nggak menentu, jadi mungkin aku bakal main sedikit lebih defensif dari biasanya ya man. Dan juga mempersiapkan kalau nanti ada kesempatan untuk bisa masuk ke saham di harga yang lebih murah. Nah tapi buat kamu pribadi, kalau misalnya kamu pengen investasi yang jangka pendek, misal 1-3 bulan aja, itu juga boleh. Boleh aja kamu sesuaikan dengan tujuan keuangan kamu. Tapi kamu perlu note, kalau misalnya investasi yang jangka pendek, biasanya bunganya sedikit lebih rendah ya. Kecuali kalau kamu investasinya di uang mie. Setahu aku uang mie itu mau kamu ambil tenor yang berapapun, return annualnya tetap di angka yang sama ya men. Menurut aku pribadi, disesuaikan aja dengan kamunya, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Semoga bermanfaat ya. Berikutnya dari Kak Daud. Halo Kak, mau nanya, kenapa setiap buka aplikasi menggunakan VPN ya? Oh, kalau misalnya ini, jawabannya adalah karena aku pribadi sedang bekerja di luar negeri. Aku pribadi kerja di Cina, di mana di Cina itu kalau misal kamu nggak menggunakan VPN, semua website dari luar negeri itu diblok ya. Termasuk Google, termasuk YouTube, termasuk Facebook. Sebagai contoh, kalau misalnya sekarang aku matiin VPN, kemudian di sini aku pencet YouTube. Nih, kamu lihat apa yang bakal terjadi. Yang bakal terjadi adalah websitenya nggak bakal bisa connect. Nih, kamu bisa lihat ya, kalau misalnya aku akses Google atau aku akses YouTube, yang terjadi adalah di site cannot be reached. Jadi kalau misalnya aku nyalain VPN, kemudian aku reload, baru bisa ya, kan? Nah, ini baru ke-root ya Google-nya. Nah, jadi kalau misalnya kamu tanya, kenapa aku menggunakan VPN? Karena kalau aku nggak pakai VPN, bahkan aku nggak bisa upload video ke YouTube ya, kan? Kalau misalnya di Cina ini, ada yang namanya Great Wall of China, di mana semua website dari luar negeri itu diblok. Makanya kadang aku pribadi juga bisa kesusahan ya, kan? Kalau misalnya nggak ada VPN ini. Jadi VPN ini paling penting. Bahkan kalau misalnya kamu cek di HP ku, aku punya dua, ada VPN yang Express, kemudian yang kedua ada VPN Astrial. Ini buat mitigasi kalau misalnya ada satu yang mati, aku langsung bisa menggunakan yang satunya lagi. Jadi seperti itu ya, men. Emang kehidupan di Cina itu seperti itu. Berikutnya, pertanyaan kedua, apakah sendiri di rupiah cepat ada yang gagal bayar? Nah, kalau misalnya aku pribadi, selama aku mendanai di rupiah cepat ini, masih belum pernah ada yang gagal bayar. Nah, kalau misalnya kamu lihat ke bagian saya, total pengembalian adalah total dana yang udah aku dapatkan atau bunga yang udah aku terima sejauh ini ada 5.810.000. Nah, dari aku naruh uang, paling banyak aku pernah naruh sekitar 90 juta sekian. Selama aku taruh 90 juta sekian itu, masih belum pernah ada yang gagal bayar ya. Tapi bukan berarti ini investasi yang tanpa resiko. Menurut aku ini investasi yang tinggi resiko. Jadi sebisa mungkin kamu hanya taruh sebagian kecil dari porto kamu aja ya. Jangan pernah taruh semua porto kamu dalam satu platform, apalagi platformnya yang tinggi resiko seperti ini. Aku juga nggak naruh semua danaku aku diversifikasikan ke berbagai platform elemen. P2P lending ada, saham ada, terus kripto juga ada, saham ada, reksadana juga ada. Jadi kita harus melakukan yang namanya diversifikasi. Semoga bermanfaat ya. Berikutnya dari Kak Zetia Moker, menurut Om investasi yang paling nguntungin juga aman dari semua video itu pakai apa Om? Nah, kalau menurut aku pribadi, menurut aku yang paling aman itu adalah seperti contohnya deposito ataupun obligasi negara. Karena obligasi negara biasanya dijamin oleh negara. Tapi kalau misal kamu tanya, aku pribadi udah mendapatkan untung paling banyak dari mana? Aku pribadi udah mendapatkan untung paling banyak itu dari P2P lending ya. Karena kalau misal dari P2P lending, di total aku udah mendapatkan lebih dari ratusan juta rupiah. Itu dari P2P lending. Karena kalau misal kamu lihat, emang P2P lending bisa memberikan return yang lebih oke ya. Walaupun emang secara profil resiko pasti lebih tinggi. Jadi kalau misal kamu tanya, yang paling nguntungin buat aku apa? Sejauh ini yang paling nguntungin adalah P2P lending. Tapi kalau misal kamu tanya yang paling aman bukan P2P lending. Karena P2P lending itu lebih tinggi resikonya ya men. Yang namanya investasi itu semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi juga potensi reward yang bisa kita dapat. Nah, kalau misal kamu tanya yang aman, sebaiknya kamu investasi di reksadana pasar uang ataupun di obligasi negara seperti sukuk retail, SBN, saving bond retail, terus juga sukuk tabungan itu cenderung lebih aman karena dijamin oleh negara ya men. Deposito juga tergolong rendah risiko, cuman biasanya emang returnnya nggak bisa tinggi banget. Kalau menurut aku pribadi, kamu boleh lakukan diversifikasi. Misal kamu taruh 40% di yang tinggi risiko, 40% lagi yang rendah risiko, kemudian 20% lagi kamu taruh di cash. Atau misalnya portofolionya kamu pengen atur lebih banyak yang di tinggi resiko karena kamu lebih agresif. Ya itu boleh juga, disesuaikan aja dengan profil resiko kamu, disesuaikan aja dengan gaya investasi kamu ya. Semoga bermanfaat ya buat Kak Zetia Moker. Berikutnya dari Kak Online Toko, Easy Cash dan rupiah cepat tidak ada auto withdraw. Gimana pendapat investor habit terkait kasus yang amit-amit dana tersebut harus diklaim oleh ahli waris? Nah, kalau misalnya untuk ini, aku pribadi masih belum tahu jawabannya ya men. Cuma kalau menurut aku pribadi, sebaiknya kalau misalnya seperti itu, ya sebaiknya kamu kasih tahu aja ID dan password ke anggota keluarga yang lain juga. Sehingga kalau misalnya nanti
nanti terjadi kenapa-napa, setidaknya anggota keluarga kita yang lain bisa mengakses akun rupiah cepat kita dan bisa dengan mudah melakukan withdraw dan segala macamnya ya man. Tapi kalau misalnya untuk apakah bisa atur setting ahli waris, sebaiknya kamu boleh coba tanyakan ke RM, atau mungkin nanti aku bakal coba tanyakan nanti di video berikutnya, aku bakal bawain jawabannya kalau misalnya aku udah mendapatkan jawabannya. Semoga membantu ya buat Kak online tuku. Berikutnya dari Kak Nur Safei, RC yang 60 hari sama 17% dengan EC. Ini maksudnya RC rupiah cepat, EC itu easy cash ya man. Kalau di compound menguntungkan RC dan cash flow banget. Nah kalau misalnya menurut aku ini bener banget, yang penting disesuaikan aja dengan gaya investasi kamu. Kalau misalnya kamu seneng yang namanya cash flow, kamu seneng setiap 2 minggu kamu dapat cash masuk, ya itu boleh juga kamu menggunakan RC ini. Tapi kalau misalnya kamu incer yang pasifnya seperti aku, kamu tipe yang nggak suka ngontrol, sukanya nanti di akhir tenor langsung terima bunganya sekaligus sama dana pokok, ya kamu mungkin lebih cocok dengan EC. Tapi kalau aku pribadi saranin kalau bisa kamu diversifikasi aja, kamu gunakan semuanya ya kan. Cuma kalau misalnya kamu pengen menggunakan RC juga menurut aku ini oke juga, karena sejauh ini TKB-nya juga 100%. Jadi selama aku mendanai di sini masih belum pernah ada yang namanya gagal bayar. Cuman aku perlu ingetin semua P2P lending yang konsumtif itu sifatnya tinggi resiko ya. Mau rupiah cepat, easy cash, asetku, uang mi, semuanya tinggi resiko. Jadi pastikan kalau investasi di sini, lakukan investasi dengan bijak, lakukan portofolio manajemen yang baik. Jangan sampai kamu taruh dana yang terlalu besar dari porto kamu ke semua instrumen yang seperti ini. Apalagi buat para pemula. Pemula sebaiknya menggunakan yang lebih rendah risiko, yang mulai dari bibit atau misal mulai dari reksadana pasar uang, itu akan lebih baik. Kamu boleh cek playlist bibit atau playlist Pina, di situ aku udah ajarin caranya ya man. Berikutnya, pertanyaan terakhir dari Kak Supriyanto Chin, bedanya bunga dikembalikan dengan total pengembalian apa Kak? Nah, kalau misal kamu lihat di sini kan ada dua ya man, ada yang namanya total pengembalian, kalau di riwayat ada bunga dikembalikan. Nah, di sini aku cepet tanya ke RM untuk konfirmasi, aku tanya apa bedanya antara bunga dikembalikan dan total pengembalian. Kalau misalnya jawaban dari RM, bunga dikembalikan itu histori dari seluruh bunga yang udah kita dapat, total aset adalah pokok berjalan plus bunga. Nah, jadi kalau misalnya aku tangkep dan yang setahu aku selama ini, total aset itu adalah semua dana yang kita miliki ya man. Itu adalah dana pokok beserta dengan bunganya. Jadi kamu bakal lihat total asetmu bakal bertambah setiap hari. Total pengembalian itu adalah bunga yang kamu udah dapatkan sejauh ini ya man, dan itu pun termasuk bunga yang belum kamu terima. Nah, kalau misalnya bagian bunga dikembalikan, ini adalah total bunga yang udah kamu terima ya man, udah masuk lagi ke rekening kamu. Jadi kalau misalnya kamu berinvestasi terus pada akhirnya nanti semua danamu udah kamu tarik lagi, harusnya yang dibunga kembalikan sama yang total pengembalian harusnya jumlahnya sama ya man. Ini kenapa bisa beda? Karena ya sebagian danaku masih ada yang sedang didanai dan sebagian danaku masih ada yang sedang tertunda ya man. Jadi masih belum semua danaku itu kembali ke aku. Masih ada danaku yang sedang aku lending dan masih menunggu jatuh tempo. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau itu adalah menurut pengertianku pribadi dan aku juga belum mendapatkan jawabannya kembali dari RM, di sini aku kembali coba tanya lagi. Nanti kalau misalnya aku udah dapat jawabannya, aku bakal informasikan ke teman-teman. Atau kalau misalnya kamu ada yang tahu jawaban mengenai ini, kamu juga boleh bantu tulis di kolom komentar supaya bisa membantu teman kita agar lebih paham dalam investasi di rupiah cepat ini ya. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada kali ini. Bagi teman-teman yang baru mulai mendanai, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di deskripsi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.